The truth is a damn hard pill to swallow. Hai bosku, dari Sabang sampai Merauke. Berjumpa lagi bersama saya Edi Sundoro, dan kali ini saya akan memberikan berita teranyar dan masih hangat untuk kita perbincangkan, di mana Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB akan memiliki gelanggang kapal terbesar di dunia. Ini berita yang saya kutip di portal resmi online republika.co.id. Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB memiliki dua pulau yang sangat cantik dan eksotik, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dua pulau ini memiliki karakter tersendiri walaupun ada kesamaannya, yaitu memiliki gunung yang menjadi salah satu favorit para pendaki. Di Lombok dengan adanya Rinjani, dan di Sumbawa ada namanya Gunung Tambora. Selain itu, dengan kondisi geografis yang sangat indah juga, perbukitan, pantai yang berpasir putih serta alami masih berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan pulau yang sangat indah untuk dapat dikembangkan untuk destinasi pariwisata internasional. Namun dalam berita kali ini saya khususkan untuk membahas Pulau Lombok saja bosku, karena ada berita yang sangat anyar seperti yang saya sampaikan di awal, di mana Provinsi Nusa Tenggara Barat atau di Pulau Lombok akan dibangun gelanggang kapal terbesar di dunia. Dan beginilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya resmi bekerja sama dengan PT Diamar Mitra Kayangan atau DMK dan Sungdong Group dalam pembangunan Global Hub Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara. Kerjasama tersebut disahkan dengan menandatangani nota kesepakatan antara Gubernur NTB Zulkifli Mansah dengan Direktur Utama PT DMK Sony Diamar, Direktur Utama Sungdong Group Yong Hong Yun, dan Bupati Lombok Utara Najamul Ahyar di restoran Yong Dairy Korea Barbecue pada Ahad 4 Juli tahun 2019 lalu. Sayangnya, belum ada pelabuhan internasional yang bisa mendukung transportasi laut di daerah Selat Lombok. Saat ini sekitar 90% ekspor-impor harus melalui Singapura, karena kapal yang dimiliki Indonesia terlalu kecil, jadi tidak efisien untuk perjalanan jarak jauh. Selain itu, hampir seluruh pelabuhan di Indonesia sangat dangkal sehingga tidak mampu melayani kapal Panamax yang memiliki panjang 300-500 meter. Dengan adanya Global Hub Bandar Kayangan ini, maka Lombok akan menjadi poros maritim baru bagi dunia, tutur Zulkifli Mansah. Gubernur NTB Zulkifli Mansah menambahkan, Global Hub Kayangan akan menjadi kawasan industri yang modern. Pada proyek tersebut akan dibangun kawasan industri galangan kapal dengan luas lebih dari 1.000 hektar. Pelabuhan internasional untuk kapal ukuran Panamax Extra Longage, kilang minyak dengan kapasitas 50.000 barel per hari, pengolahan minyak, dan pembangunan pembangkit listrik hingga 900 megawatt. Global Hub Kayangan pun akan menjadi kota mandiri yang akan menopang kawasan industri tersebut, papar Zulkifli Mansah. Direktur PT DMK Sony Damar menyatakan proyek ini legal dan sudah mulai dilaksanakan. Dia menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan izin lokasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR untuk area seluas 7.000 hektar dan didukung oleh PP nomor 13 tahun 2017 yang menetapkan Bandar Kayangan sebagai kawasan andalan nasional. Rencana pembangunan mega proyek Global Hub masih dalam tahap pembebasan lahan. Kami memiliki kawasan dengan luas 7.000 hektar dan akan dibebaskan secara bertahap selama minimal 5 tahun.
kami melakukan pembebasan lahan dengan perkiraan antara 1.500 hektar sampai 2.000 hektar per tahun. Proses pembebasan lahan masyarakat sekitar 1.500 hektar sudah dimulai pada akhir April 2019 lalu, ujar Sony. Sony menjelaskan tahap awal dari proyek ini adalah pembangunan infrastruktur. Setelah pembebasan lahan tahun ini selesai, maka pihaknya akan memulai menyediakan infrastruktur jalan, air, listrik, dan akses menuju pelabuhan. Pembebasan lahan dan pembangunan Global Hub Bandar Kayangan akan memakan waktu antara 4-5 tahun, ungkap Sony. Associate Director for Business Development and Investment PT Diamar Mitra Kayangan, Victor Adiguna, berterima kasih atas dukungan pemerintah Nusa Tenggara Barat. Dia mengatakan kerjasama ini bertujuan untuk membangun industri kapal tercanggih dan terbesar di dunia. Dia menjelaskan Sungdong bersedia memberikan investasi 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah. Tidak hanya investasi berupa uang, Sungdong pun akan memindahkan teknologinya menjadi milik bangsa Indonesia. Kami akan melakukan seleksi pada 300 orang terbaik Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Korea Selatan. Selama beberapa tahun kemudian, kembali ke Indonesia untuk mengelola proyek ini. Rencananya proyek ini akan menyerap hingga 300.000 tenaga kerja, ujar Victor. Nah, bagaimana tanggapannya para bosku dari Sabang sampai Merauke dengan beritanya adanya pembangunan gelanggang kapal yang terbesar di dunia di Pulau Lombok? Pulau Lombok ini kecil bosku, jadi yang perlu disampaikan Pulau Lombok ini hanya memiliki gunung dan keindahan alam saja. Tidak ada pabrik, tidak ada industri alam atau sebagai tambang, tidak ada, hanya di Pulau Sumbawa saja. Lombok hanya memiliki alam dan kearifan lokal serta pantainya yang indah itu saja. Tapi dunia sangat intens sekali untuk melihat potensi yang ada di Pulau Lombok. Bahkan setiap pemerintah Indonesia setiap periode dari zaman Soeharto sampai Jokowi, Lombok tidak pernah lepas dari pembangunan. Ya, mungkin ini sebuah keberuntungan bagi kami yang berada di Pulau Lombok. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku dari Sabang sampai Merauke, dan tetap stay tune di channel ini untuk dapat informasi juga dalam pembangunan mega proyek lainnya seperti pembangunan sirkuit Mandalika, bypass dan sarana pendukung untuk pegelaran event MotoGP maupun World Superbike. Untuk mendukung perkembangan channel ini bosku, cukup mudah caranya dan sangat gratis. Dan ya begitulah bosku, mudah, cukup like, share, dan subscribe saja. Dan saya akhiri kata, bilahil sabihah, pastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.